Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, kit Selamat berjumpa kembali dengan saya setelah sekian lama kita PJJ. Perkenalkan nama saya Rini Kurniati. Saya akan memandu kelas 12, terutama 12 PS, 12 MM dengan 12 PDP untuk belajar matematika selama 1 tahun. Salam kenal untuk 12 PS. Kita baru pertama kali ketemu, tapi dalam kondisi PJJ seperti ini. Mudah-mudahan tetap semangat. Terus ketemu kembali dengan 12 PDP 1, walaupun kelas 10 kita belajar hanya 1 semester, tapi sekarang kita mencoba lagi untuk belajar sama-sama. Dan selamat ketemu dengan 12 MM. Moga-moga tidak bosan dengan saya selama 3 tahun belajar dengan saya. Kita masuk ke bab yang pertama untuk limit. Limitnya nanti kita belajar limit fungsi aljabar. Ada dua limit. Jadi nanti ada limit fungsi aljabar sama limit nilai tak hingga. Yang sekarang yang kita bahas adalah limit aljabarnya dulu. Nah, sebelum masuk ke limit, kita bahas dulu tentang kompetensi dasarnya. Kompetensi dasar dari limit sendiri, nanti kita akan menentukan nilai limit sama menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan nilai limit fungsi aljabar. Maaf kalau ngomongnya kecepatan ya. Terus, tujuan pembelajaran, nanti kita akan belajar teorema dasar limit fungsi aljabar. Lalu menghitung nilai limit fungsi aljabar untuk bentuk limitnya x mendekati 0. Nih, perhatikan ya, limit x mendekati 0. Kalau yang ketiga, menghitung nilai limit fungsi aljabar untuk x-nya mendekati a. A-nya bilangan. Kalau nomor 2 a mendekati 0, kalau nomor 3 mendekati a. Kalau yang nomor 4, menghitung nilai limit fungsi aljabar untuk nilai x mendekati tak hingga. Kalau bentuknya begini namanya tak hingga. Terus yang kelima, x mendekati tak hingga juga, tapi dalam bentuk pembagian fungsi. Yang keenam, sama, nilai x-nya mendekati tak hingga, tapi bentuk fx kurang gx dalam bentuk akar. Kelihatannya rumit, tapi ngerjainnya gampang kok, tenang aja. Nanti akan ada banyak rumus-rumus cepatnya. Nah, kita masuk ke pertanyaan. Pertanyaan pertama, buat apa kita belajar limit? Ternyata di limit kita akan belajar untuk menalar matematika. Karena nanti ada bentuk yang tadi itu yang nomor 6, fx kurang gx dalam bentuk akar, itu nanti akan kita manipulasi gimana caranya biar kita bisa cari nilai limitnya. Atau ternyata limit itu juga membantu dalam bidang kajian seperti fisika, biologi, kimia, teknik, ekonomi. Saya kasih contohnya satu. Nih, contoh di bidang kimia. Ternyata si limit ini dipakai untuk menentukan tanggal kadaluarsa makanan. Kan kalau di makanan itu biasanya ada tulisan EXP gitu ya. Nah, EXP itu ternyata adalah aplikasi dari si limit. Itu aplikasi limit dalam bentuk kimia. Sekarang kita bahas definisi limitnya. Ini cara bacanya, limit X mendekati C untuk fungsi fx sama dengan L. L ini hasil. Fx ini fungsi, X mendekati C ini angka. Artinya, kalau X kita dekati C dari kiri dan kanan, sehingga nilai fx itu mendekati L dari dua arah. Artinya nilai fx-nya mendekati L. Contoh dalam bentuk tabel yang di soal yang kemarin. Kalau bentuk fx-nya, ini limitnya sebenarnya, limit x kuadrat mendekati 1, limit x mendekati 1 untuk x kuadrat kurang 1 membagi x kurang 1. Yang tadi saya bilang, kita belajar manipulasi. Manipulasi gimana caranya biar x kurang 1 yang di bawah ini hilang. Biar hilang, yang atas harus difaktorisasi. Ingat prinsip faktorisasi. Prinsip faktorisasi x kuadrat ini harus kita uraikan jadi perkalian x kali x. Yang satu harus kita uraikan juga jadi perkalian 1 kali 1. Nah, karena tengahnya nggak punya variabel yang lain, artinya tandanya akan beda-beda. Jadi x tambah 1 sama x kurang 1. Nah, dari sini nih, kita akan melihat x kurang 1-nya sama atas sama bawah. Ini bisa kita coret. Nanti hasilnya jadi x tambah 1. Sekarang kita cari nih, nilai x tambah 1 mendekati 1. Kita mulai satunya dari kiri dulu. 1 dari kiri artinya nanti nilainya ada 0,999 4 kali, terus mundur satu lagi ada 0,99 3 kali, mundur satu lagi ada 0,99 sampai di 0,9. Kalau 4 angka ini kita substitusi, atau kalau keempat angka ini menggantikan posisi x, maka nilainya jadi begini. Saya coba di kalkulator ya, maksudnya begini.
Di sana kan X tambah 1. Sorry, lama. Kan X tambah 1. Berarti X-nya diganti. Misal, X yang pertama kita ganti dengan 0,9. Tuh, X pertama ganti 0,9. Tambah 1. Makanya hasilnya jadinya 1,9. Maksudnya ini 1,9 itu dapatnya dari situ. X-nya ganti dengan 0,9. Berarti kalau yang 1,99, X-nya diganti jadi 0,99. Ini 1,999 ini berarti X-nya ganti dengan 0,99. Kalau kita perhatiin 1,9, 1,99, 1,9999, berarti dia mendekati angka berapa sih? Kalau di bilangan bulat? Benar, mendekati bilangan angka 2. Nah, itu dari kiri ya. Sekarang dari kanan. Kalau dari kanan, 1 ke kanan, berarti nanti ada 1,001, atau ada 1,01, ada 1,01, dan terakhir ada di 1,1. Prinsipnya sama kayak tadi, kita ganti posisinya. Misal, X-nya kita ganti dengan 1,001 ditambah si 1. Hasilnya jadinya 2,001. Caranya begini, 2,001 itu dapatnya dari sana. Kalau 2,001 berarti X-nya diganti dengan 1,001. Kalau kita perhatiin, 2,001, 2,01, 2,01, 2,1. Kan di bilangan koma desimal. Kalau dibulatkan berarti mendekati 2. Artinya X tambah 1 mendekati 1 dari kiri maupun dari kanan, hasilnya akan mendekati 2. Itu yang namanya mendekati dari kiri sama kanan. Terus, sekarang kita masuk ke contoh. Kita menghitung nilai limitnya dulu. Menghitung nilai limit X mendekati 5 untuk 3X kurang 4. Artinya, X-nya ini nih, si 3X, X-nya ini kita ganti dengan 5. Berarti nanti cara mengerjakannya, 3 kali 5 kurang 4 sama dengan 11. Tuh. Kalau X yang mendekati 10, berarti 3 kali 10 kurang 4. Kalau X yang mendekati 9, berarti 3 kali 9 kurang 4. Benar. Ingat, kalau X-nya udah diganti dengan angka, penulisan si limitnya nggak perlu ditulis lagi. 2. Limit X mendekati 0 untuk 3X pangkat 3 tambah 2X kuadrat kurang 5 membagi dengan X kurang 1. Berarti X diganti berapa ini minta? 0. Berarti 3 kali 0 pangkat 3 tambah 2 kali 0 pangkat 2 kurang 5 bagi 0 kurang 1. Atas dapat 5, bawah atas sisanya min 5, bawah sisanya min 1, hasilnya jadinya 5. Soal yang ketiga, limit H mendekati 0 untuk X kuadrat tambah 2XH tambah H kuadrat. Lihat, kalau 1 sama 2, X, variabelnya X. Tapi kalau yang ketiga, variabelnya H. Berarti yang kita ganti nilainya si H, bukan X. Jadi X kuadratnya tetap, tambah 2X, hanya ganti 0, tambah 0 kuadrat. Ini kan yang bagian belakang ini kan kali 0 semua, berarti dia nggak punya nilai, hanya tinggal hasilnya di X kuadrat. Nah, itu sampai di sini dulu ya. Besok kita akan bahas tentang teorema limit. Nanti dicek classroom-nya, nanti akan ada menghitung nilai limit fungsi aljabar. Kalian kerjakan di classroom, lalu nanti kumpulkan lagi di classroom. Terima kasih.